Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke teman-teman semua, kita masuk materi kedua di kelas Akademi Analis Tensimeter ya. Masuk ke materi fisiologi panas ya. Jadi sebelum kita masuk, saya jelaskan sedikit. Fisiologi panas itu adalah kondisi di mana seseorang itu fungsi organnya, kemudian suhu darahnya itu memanas. Biasanya ditandai dengan orang yang aktif berlebihan atau kasus-kasus pada kasus hipertensi ya. Kenapa disebut fisiologi panas? Karena nanti secara perilaku, secara karakter itu nanti akan sangat dekat sekali hubungannya dengan sindrom panas ya. Makanya kita istilahkan dengan fisiologi panas ya. Nah, fisiologi panas itu kita akan belajar pertama ya tentang bagaimana cara membedakannya, cara mengeceknya secara manual, kemudian nanti gejala apa saja bagi orang-orang yang tubuhnya itu memiliki dalam kondisi fisiologi panas, kemudian rumus angka tensi sekitar perkiraan untuk fisiologi panas. Oke. Nah, di sini ketika kita mau mengecek ya, kita kan kemarin sudah belajar di fisiologi hangat ya. Ketika kita mau mengecek, hendaknya kita mengeceknya itu di bagian betis. Nah, bagian betisnya mana ini yang digambar ini? Ya, yang digambar ini di bagian betis ini yang dipegang ini ya. Bagian belakangnya ini yang dipegang. Nah, ini diraba saja, tempelkan saja dengan telapak tangan kita, tempelkan di sini. Nah, nanti dibedakan secara suhunya yang kanan bagaimana, kiri bagaimana. Apakah hangat dua-duanya atau dingin dua-duanya, atau mana yang lebih hangat, mana yang lebih dingin. Nah, kalau secara ciri-ciri fisiologi panas itu dia akan akan panas dua-duanya dan keras dua-duanya. Jadi secara suhu dua-duanya itu hangat, dan secara kekuatan otot betisnya dua-duanya kenceng. Nanti kalau dia dicek kakinya, bisa juga kakinya pendek kanan itu ya, karena memang adanya sebuah aktivitas yang cukup berat, aktivitas fisik yang itu akan memendekkan di kaki bagian kanan. Oke, jadi kayak gitu ya. Saya ulangi sebelum ini. Nah, ini nanti di betisnya dicek dulu dua-duanya, dipegang dulu betisnya, diraba, nanti dirasakan hangat dua-duanya atau mana yang lebih hangat, seperti itu ya. Ini perlu latihan kalau yang seperti ini untuk membiasakan diri kita. Nah, sekarang kita masuk pada gejala yang timbul atau penyakit-penyakit yang timbul jika seseorang itu fisiologi tubuhnya panas. Nah, tentu gejala ini atau penyakit-penyakit yang akan kita sebutkan itu tidak semuanya keluar ya, sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Ada yang bertumpuk beberapa jenis, ada yang juga hanya salah satu di antaranya. Dan nanti juga perlu dicocokkan dengan keluhan klien supaya kita bisa mengetahui apakah yang dirasakan tadi itu masuk ke fisiologi panas atau bukan. Karena ada beberapa penyakit itu gejalanya mirip tetapi pada dasarnya berbeda. Semisal kita ambil contoh orang yang sakit kepala gitu ya. Nah, sakit kepala itu kan ada vertigo, ada bisa dari lambung, ada dari inflamasi cerebrospinal, bahkan sampai kanker otak. Nah, kalau orang hanya mengeluh saya sakit kepala, tolong diterapi, kan kita nggak tahu itu sakit kepala karena apa. Nah, maka untuk membedakannya itulah kita nanti akan tahu, oh ini sakit kepalanya faktornya misalkan dari asam lambung. Oh, asam lambung ini nanti dia masuk ke fisiologi lembab atau ke fisiologi panas. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita harus mengecek keluhan-keluhan yang dirasakan oleh si klien itu. Yang pertama, orang yang memiliki fisiologi panas. Jadi fisiologi panas ini kan
organ ya, kerja organ pada diri seseorang yang terkadang nanti bisa jadi seseorang itu bisa berubah dari fisiologi panas ke lembab, lembab ke dingin, itu bisa karena kita itu hidup dikelilingi dengan beberapa unsur ya. Ada unsur alam, bisa cuaca, ada unsur makanan, apa yang kita makan, ada unsur psikologis, bahkan gangguan tidur atau sibuk dan susah tidur itu juga kadang merubah fisiologi. Tetapi nanti akan ketemu dominan ya, fisiologi dominan kita itu kebiasaannya di bagian apa. Oke, saya lanjutkan. Salah satu ciri-ciri fisiologi panas itu adalah tumit itu keras ya, tumit bagian bawah ya, tumit ya, bagian sini bawah di sini. Nah, itu kadang keras. Ya sebenarnya tumit memang keras, tapi maksudnya di sini itu sakit gitu ya. Tumit itu sakit, mungkin nyeri-nyeri gitu kayak ditusuk-tusuk jarum seperti itu. Nah, itu juga merupakan indikator dari fisiologi seseorang panas. Kemudian kaki kesemutan ya, kaki kesemutan. Nah, kesemutannya di sini itu tentu nanti berbeda dengan kesemutannya seperti apa ya, peredaran darah kurang lancar kali, atau kesemutan karena faktor saraf kejepit, karena saraf kejepit juga bisa nanti kesemutan di kaki gitu ya. Tapi kesemutannya di sini itu karena faktor aktivitas yang membuat pembuluh darah itu tegang. Jadi dia mungkin berdiri dalam waktu yang lama, kemudian atau jalan kaki dalam waktu yang lama. Nah, kemudian terasa tuh ada kesemutan-kesemutan. Nah, seperti itu yang saya maksud ya. Jadi aktivitas otot betis yang terlalu lama, misalkan bagi pedagang-pedagang atau pekerja-pekerja yang setiap harinya itu banyak berdiri begitu ya, atau banyak yang jalan kaki, tukang bakso keliling semisal, mendorong gerobak, atau apapun pekerjaan aktivitas yang banyak berdiri atau banyak jalan kaki, itu terkadang menyebabkan masalah di sini, kaki sering kesemutan.